Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya daripada Pak Marwar Sirait menyumbangkan persembahan Natal tahun 2025 ke Palestina, lebih baik disumbangkan untuk membantu umat Kristen yang terkena musibah di Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara beberapa hari yang lalu lagi terkena musibah. Ada puluhan orang yang tewas guys, yang meninggal. Di mana kejadiannya berada di Tapanuli Utara, ya, Tapsel dan Sibolga, ya. Ada banyak orang yang meninggal karena banjir dan longsor dan curah hujan yang terus-menerus ada di daerah tersebut, ya. Wow, luar biasa. Menurut saya lebih baik dana persembahan Natal tahun 2025 ya. Ada miliaran tuh ya kalau nggak salah ya. Dana yang sudah kukumpul ya miliaran. Lebih baik dana itu disumbangkan terhadap umat Kristen yang ada di Sumatera Utara. Menurut kalian gimana? Apakah ini lebih baik atau tidak gitu ya? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian kenapa terjadi banjir di Sumatera Utara? Apa alasannya? Apakah ini sudah takdir dari Tuhan gitu? Apakah ini sudah kehendak Tuhan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian saya mau nanya sama yang nonton video nih, apa sih kontribusi daripada Pak Marwar Sirait selaku Menteri Perumahan? Apa sih kontribusi daripada Pak Marwar Sirait? Saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa kontribusi beliau ini? Nggak ada. Bagi umat Kristen maksudnya ya. Nggak ada kontribusinya. Apa coba? Apakah Pak Marwar Sirait pernah mendukung yang namanya umat Kristen kalau misalnya ada bencana gitu? Nggak ada kan? Nggak pernah itu ya ngasih support. Kemudian ketika umat Kristiani dipermalukan, dipersekusi, dibubarkan paksa, gerejanya dihancurkan, dibakar, apakah Pak Marwar Sirait membela? Enggak. Pak Marwar Sirait itu bungkam guys, nggak pernah. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, bagi pendukung Pak Marwar Sirait. Pak Marwar Sirait itu kan seorang pejabat ya, menteri ya. Jadi kalau menteri nggak mau dikritik, nggak usah jadi menteri. Ya, pejabat itu harus siap dikritik ya kan. Saya mengkritik kebijakannya bukan personalnya, saya nggak ada urusan dengan personal Pak uh, Marwar Sirait ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan Pak Marwar Sirait ini ya biasanya kalau saya perhatikan tuh ya dia menggunakan umat Kristen itu sebagai dagangannya gitu ya. Misalnya nih ya, contoh misalnya nih ya, Pak Maruf ini ketika dia pindah dari partai PDIP, pindah ke mendukung Pak Prabowo gitu ya. Saya melihat pertama kali dia melakukan dukungan terhadap Pak Prabowo itu, dia mengumpulkan umat Kristiani ya, mengumpulkan pendeta-pendeta ya, pengurus-pengurus gereja dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung Pak Maruf ini mengatakan bahwa saya didukung oleh kaum Kristiani. Pendukung saya itu banyak. Jadi Pak Prabowo nggak nyesal memilih saya jadi menteri gitu ya misalnya ya, secara tidak langsung dia mengatakan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, apa kontribusi dari Pak Marwar Sirait ini terhadap umat Kristen? Apakah ada? Coba saya nanya jujur yang nonton video, nggak ada saya melihatnya, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada saya akan mengatakan ada, kalau nggak saya mengatakan enggak gitu ya. Apakah dalam kasus ini Pak Marwar Sirait cocok disebut sebagai Marwar Iskariot? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menghakimi ya. Apakah Pak Marwar Sirait lebih cocok disebut dengan Marwar Iskariot? Sebenarnya keluarga daripada Pak Marwar Sirait ini kan sebenarnya sudah lama jadi politisi ya, mulai daripada almarhum Pak Sabam Sirait ya. Sabam Sirait ini dulu kan bagian daripada partai PD Perjuangan, bagian inti guys ya, dan orang yang sangat-sangat diperhitungkan di partai PD Perjuangan ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, Pak Sabam Sirait maupun Pak Marwar Sirait ini nggak ada posisi-posisi yang sangat strategis ya di pemerintahan ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa Bu Megawati saat itu tidak memberikan jabatan terhadap Marwar Sirait dan juga Pak Sabam Sirait ya. Nggak ada jabatan yang sangat strategis gitu ya. Nah, ketika Pak Sabam Sirait meninggal dan beberapa tahun kemudian Pak
Marwar Sirait melihat bahwa PDI Perjuangan ini semakin lama semakin menjauh daripada Pak Jokowi, sehingga dia pindah partai, dugaannya pindah partai ya, dan mendukung yang namanya Pak Prabowo. Nah, ketika dia mendukung Pak Prabowo, saya melihat yang pertama dia kumpulkan itu para pemuka-pemuka agama Kristen, pendeta-pendeta, ya umat Kristiani gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia mengatakan, Pak Prabowo, gue punya dukungan umat Kristen yang ada di Konoha. Lu nggak nyesal milih gue jadi menteri. Makanya lu itu harus milih gue jadi menteri. Ya seperti itulah kira-kira ya. Ya dugaannya ya. Nah, saya tidak menghakimi ya, ini dugaannya. Kenapa? Karena saya melihat umat Kristiani yang ada di Konoha ini ya. Ini yang di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi dugaan saya, Pak Marwar Sirait ini memanfaatkan umat Kristiani itu sebagai dagangannya, diasong-asongkan guys ya. Diasong-asongkan ke sana kemari gitu ya. Umat Kristen yang ada di Konoha ini diasong-asongkan ya. Ya biar Pak Prabowo memilih beliau ya, Pak Marwar Sirait ini jadi menteri gitu ya. Jadi semacam alat tawar gitu. Jadi kita sebagai ya kaum intelektual ataupun teman-teman Kristen ya, jangan mau dibodohi oleh Pak Marwar Sirait. Anda itu hanya dijadikan tunggangan gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, lebih baik Natal tahun 2025 ini, perayaan Natal tahun 2005 ini dibatalkan atau diboikot aja deh ya, menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Apakah cocok diboikot? Ya, menurut saya dananya itu diserahkan ke ini aja, ke Sumatera Utara gitu, orang yang berduka ya, yang rumahnya sudah hancur ya, yang kena banjir dan sebagainya, lebih baik ya daripada merayakan Natal gitu ya, seperti pesta pora, itu bukan tradisi orang Kristen guys, lebih baik itu dibatalkan ya, lebih baik itu diboikot Natal tahun 2025 ya. Jadi mohonlah teman-teman yang nonton video ini, teman-teman Kristen ya, jangan datang ke sana guys ya, jangan, itu bukan tradisi kita ya. Orang Kristen itu bukan tradisi seperti itu guys ya, merayakan Natal ya sangat meriah, tapi ada orang yang kesusahan gitu ya. Teman-teman Kristen yang nonton video ini lebih baik membantu yang ya, mari kita membantu ya, sama-sama membantu teman-teman Kristen yang berduka di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Sibolga dan lain sebagainya ya. Lebih baik dananya dikasih ke sana. Itu lebih gentleman ya daripada merayakan Natal gitu ya. Saya melihat Pak Marwar Sirait ini seperti carmuk gitu ya, cari muka cari muka terhadap Pak Prabowo, karena dugaannya Pak Prabowo akan diundang pada perayaan Natalnya dan Menteri Agama. Menteri Agama juga sama aja, carmuk guys. Menteri Agama di Konoha itu ya pura-pura ngecium kepala ikan paus ya. Bukan, sorry. Kok ikan paus? Pura-pura ngecium kepala paus kemarin waktu datang ke Konoha. Itu cuman acting. Biar mereka dikasih jabatan aja, dikasih menteri aja. Jadi Anda itu jangan dijadikan sebagai tunggangan gitu ya. Orang-orang ini berakting guys. Mereka memanfaatkan gitu. Ya, Pak Marwar Sirait memanfaatkan umat Kristen yang lugu-lugu gitu ya kan. Memanfaatkan kaum Kristen yang ada di Konoha. Mereka mengumpulkan, Pak Marwar Sirait mengumpulkan para pemuka agama Kristen gitu ya. Nurut aja gitu. Jangan seperti itu guys. Jangan seperti itu. Nggak ada, saya melihat nggak ada kontribusi Pak Marwar Sirait terhadap umat Kristiani. Nggak ada. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, apa sih kontribusinya? Nggak ada. Kalau misalnya ada mengatakan, emang lu punya kontribusi? Kalau misalnya ada yang membantah seperti itu ya ke aku misalnya ya, emang lu punya kontribusi? Ya gue kan bukan pejabat coy. Kalau gue jadi pejabat, digaji negara, dikasih fasilitas, dikasih ajudan ya, gaji saya itu dari uang rakyat, ya saya harus berkorban mati-matian terhadap kaum minoritas dong. Ya kan, karena saya sudah digaji gitu. Saya mendukung kepentingan daripada umat Kristiani ya. Ya. Jadi ini bukan tuh apple to apple ya. Kalau misalnya mengatakan lu punya kontribusi nggak? Gue punya kontribusi walaupun bukan pejabat ya. Gue bikin video kayak gini juga AdSense-nya dipotong sama itu guys. Dipotong sama negara dulu baru gue ini dapat AdSense-nya. Itu pun nggak seberapa AdSense-nya karena banyak video gue yang dolar kuning ya. Ngebahas kayak gini nih lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya guys ya. Tapi saya
nggak takut tuh ya, kalaupun misalnya nih ya ada yang menghujat gitu, saya nggak takut ya. Karena gini guys ya, karena bukan saya yang mengkritik Pak Marwar Sirait, siapa lagi coba? Siapa lagi yang berani? Nggak ada kan? Nggak ada yang berani. Takut guys. Kenapa? Karena dia adalah pejabat yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Saya nggak takut mengkritik beliau. Ngapain saya takut? Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Saya melihat nggak ada kontribusi Pak Marwar Sirait terhadap umat Kristiani. Apa coba? Ketika gereja dipersekusi, ketika gereja dibakar, ya, ketika umat Kristiani ya berteriak gitu ya, umat Kristiani direndahkan, ya, dipersekusi, ya, disiksa. Apakah Pak Marwar Sirait speak up? Nggak ada. Apakah Pak Marwar Sirait bikin video? Nggak ada. Bikin video sekalipun, satu potong sekalipun nggak ada. Malah saya yang keluar-keluar. Padahal saya nggak ada tuh ya digaji sama umat Kristiani. Saya nggak pernah misalnya nih minta dukungan, saya mau jadi caleg apa segala macam, nggak pernah seperti itu. Jadi saya tuh ibaratnya pro bono guys ya. Pro bono itu nggak dibayar gitu, gratis. Walaupun saya itu akan mendapat masalah yang sangat serius kalau membela yang namanya umat Kristen gitu. Saya membela umat Kristen itu bukan karena saya Kristen, bukan, tapi karena saya merasa tentang kemanusiaan. Itu saja. Apakah Pak Marwar Sirait ini ada rasa kemanusiaan terhadap umat Kristiani ketika gereja dibakar, dipersekusi gitu? Nggak ada. Nggak ada guys, nggak ada rasa kemanusiaannya. Jadi apakah Pak Marwar Sirait ini cocok disebut sebagai Marwar Iskariot? Saya cuma menanya ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, Anda yang memberikan kesimpulan. Apakah cocok atau tidak? Jadi daripada memberikan bantuan ke Palestina, bantuan persembahan Natal tahun 2025, lebih baik duitnya dikasih ke saudara-saudara kita yang beragama Kristen di Sumatera Utara. Di Tapanuli Tengah, ya Tapanuli Utara, ya kemudian Sibolga, itu kan rata-rata Kristen ya. Ada juga yang Muslim tapi nggak jadi masalah. Masalah kemanusiaan, jangan pandang agama kan. Jadi lebih baik ke situ guys, daripada merayakan Natal gitu ya, dengan budget puluhan miliar gitu. Lebih baik kita membantu saudara kita yang di Sumatera Utara guys ya. Itu menurut saya pribadi. Kemudian apa penyebab banjir yang ada di Sumatera Utara ini? Nah, ini permasalahan yang sangat serius dan sangat pelik sekali. Karena saya salah satu pemerhati lingkungan ya. Saya tuh sangat kesel banget ya kalau lingkungan itu dihancurkan gitu. Apa alasannya? Kenapa sekarang ini terjadi banjir di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara? Padahal kan di situ kan jarang terjadi banjir gitu ya. Penduduk juga di sana nggak terlalu banyak, nggak seperti di Jakarta gitu ya. Kenapa di daerah yang masih di daerah pedesaan bisa longsor, banjir dan lain sebagainya? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi karena penggundulan hutan guys. Karena hutannya dibotakin gitu ya. Kemudian apalagi pertambangan ya. Ya yang dua-dua ini guys ya, pertambangan dan penggundulan hutan. Apakah di sana banyak pertambangan? Banyak pertambangan di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan banjir dan longsor ini terjadi karena takdir gitu ya, karena Tuhan, sungguh sangat keliru. Kalau saya perhatikan ya, banjir itu kan bukan murni hanya banjir tok ya, seperti banjir di daerah lain misalnya gitu. Bukan, bukan. Saya melihatnya ya, banjir itu bercampur dengan kayu ya, kayu balongan guys, kayu kemudian ranting-ranting gitu dan lain sebagainya. Saya melihat sepertinya ya banjir ini seperti mengatakan gitu atau memperingatkan, tolonglah jangan botakin hutan gitu, jangan gali lagi tambang di sini ya, jangan dikerok lagi ya tambang-tambang yang ada di daerah sini gitu. Ya, saya melihat seperti itu guys. Ya, sepertinya banjir kali ini berteriak gitu ya terhadap masyarakat yang ada di sana. Kalian tuh harus menjaga alam. Kalian tuh nggak boleh ya mengkerok yang namanya lingkungan gitu. Ya, itu yang saya perhatikan ya. Tapi nggak ada tuh satupun yang mengatakan bahwa banjir ini bersumber karena ulah manusia itu sendiri, nggak ada. Ya, rata-rata mereka mengatakan, oh ini sudah takdir dari Tuhan. Padahal kalau saya perhatikan ini murni karena kesalahan manusia. Banjir ini karena apa? Karena pertambangan guys. Ya,
warna hutan digunduli gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat yang biasanya ya kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya di suatu negara atau suatu daerah itu ada pertambangan misalnya nih ya, ya kemudian di sana ada industri-industri ya, industri tentang ya bagian inilah yang merusak lingkungan gitu. Saya melihat nggak ada tuh kemakmuran masyarakatnya di sana, nggak ada. Sama seperti di Bangka Belitung dulu ya, timah. Di sana kan ada pertambangan timah. Apakah masyarakatnya sejahtera? Enggak. Sama seperti di Sumatera Utara, ya. Di sana ada pertambangan emas dan lain sebagainya, ada banyak pertambangan di sana ya. Bumi dikeruk. Apakah mereka sejahtera? Enggak. Di sana juga ada pabrik kertas ya, yang merusak, yang diduga merusak Danau Toba. Apakah masyarakat Danau Toba sejahtera? Enggak. Enggak saya perhatikan. Dan kebetulan sekali ya, kebetulan banget ya. Kalau saya perhatikan ya, ini semacam riset saya pribadi ya. Jadi saya meriset itu ternyata eh, kerusakan lingkungan ini ya, banjir dan lain sebagainya itu terjadi karena kita meninggalkan tradisi kita, guys. Tradisi nenek moyang kita. Mohon maaf ya bagi teman-teman orang Batak atau teman-teman Kristen yang ada di sana. Saya melihat ya, eh, kita sudah meninggalkan yang namanya tradisi budaya leluhur kita ya. Ya, saya tidak mengatakan semuanya ya, saya tidak mengatakan semua orang Batak seperti itu, tapi saya melihat ada banyak atau ada segelintir orang yang pengen mengeruk yang namanya lingkungan gitu ya, mengeruk yang namanya alam gitu. Sama seperti pertambangan atau pembabatan hutan misalnya. Nah, zaman dulu kan tradisi orang Batak itu kan ada punya tradisi sebelum agama Kristen ya, tradisi hutan keramat ya. Biasanya dikasih sesajen apa segala macam ya di dalam suatu ruang lingkup hutan ya. Nah, sesajen ini kan dikata-katain ya kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua teman-teman Kristen yang ngata-ngatain ya. Tapi kalau saya perhatikan itu, justru sesajen ini secara tidak langsung semacam lokal jenius. Apa itu lokal jenius? Semacam kearifan lingkungan yang sangat jenius gitu ya, kearifan lokal. Tradisi yang sangat jenius. Apa kok ada hubungannya dengan menyembah leluhur? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita memberikan sesajen terhadap suatu daerah atau katakanlah hutan misalnya, hutan keramat ya, kita memberikan sesajen di sana, maka orang akan takut menebang hutan itu sendiri. Jadi ini semacam tradisi yang kita tinggalkan secara turun-temurun ya. Sehingga apa? Sehingga hutan sekarang digunduli. Kenapa sekarang hutan digunduli? Karena nggak ada yang namanya memberikan sesajen gitu. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video harus memberikan sesajen ya, tapi ini semacam tradisi ya. Tradisi turun-temurun. Saya tidak percaya sesajen menyembah roh, enggak. Tapi ini semacam lokal genius. Dan ini juga ada di luar negeri guys, bukan cuma di Indonesia. Di Jepang ada istilah hutan suci. Di negara lain ya, di Scotland ya, atau di Norwegia dan lain sebagainya ada istilah ya hutan keramat gitu ya, tapi tidak menggunakan sesajen, cuman menggunakan tanda dia, menggunakan pola berlingkar seperti ini. Saya lupa apa namanya istilahnya. Ya, namanya kalau nggak salah itu Fairy Fort ya, namanya Fairy Fort. Nanti cek nanti di Google ya, Fairy Fort. Ada istilah Fairy Fort di luar negeri guys. Apakah mereka primitif? Enggak. Ini semacam turun-temurun. Tujuannya apa? Untuk menjaga hutan itu biar nggak digunduli, ditebang. Nah, kalau hutan ini digunduli dan ditebang, maka akan terjadi longsor. Itulah yang terjadi sekarang di Sumatera Utara. Mohon maaf ya, saya agak keras ya ngomongnya, tapi untuk membangunkan orang yang sudah tidurnya terlelap itu harus disiram, guys. Kalau sekali dua kali kita bangunin nggak bangun-bangun ya harus disiram. Jadi saya di sini ya seperti menyiram. Nah, kebetulan sekali ya, ini kebetulan banget ya. Saya menulis sebuah novel berjudul Danau Terakhir. Ya. Jadi arti danau terakhir ini kita sudah merusak yang namanya lingkungan ya, dan ini berpengaruh pada Danau Toba dan berpengaruh pada lingkungan kita. Ya, makanya terjadi banjir, ya, longsor dan sebagainya. Nah, di video ini saya mengisahkan ada eh, seorang wanita yang berjuang untuk mempertahankan yang namanya danau terakhir, yaitu Danau Toba dan lingkungan-lingkungan yang ada di sana ya, tidak hanya Danau Toba. Ya, ada tumbuhan-tumbuhan endemik yang sangat langka di pinggiran Danau Toba atau di daerah Sumatera Utara, tapi tidak ada di daerah lain. Apa itu tumbuhannya? Dan ini bisa ya, konon katanya bisa menyembuhkan penyakit kanker payudara.
Nah, yang jadi pertanyaan, apa nama tumbuhan endemik itu? Saya akan memberikan jawabannya pada novel yang saya tulis ya. Jadi novel yang saya tulis ini nggak usah bayar guys, gratis saya memberikan terhadap Anda. Ya, sebenarnya harga novel ini 95.000 ya. Cuman berhubung novel ini belum terbit ya, maksudnya masih dalam proses penerbitan. Lalu penerbit mengirimkan ke saya itu PDF ya. Saya memberikan kisah novel ini dalam bentuk PDF. Dan tersahabat yang TV ini kalau misalnya mau baca secara gratis, saya akan memberikan terhadap Anda. Dan hubungi nanti nomor yang di bawah ini ya. Saya memberikan sebuah wadah atau mendirikan sebuah grup atau grup WA, dan nanti akan saya share di situ PDF-nya, PDF novel berjudul Danau Terakhir, dan ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian banjir yang ada di sekitaran Danau Toba di Sumatera Utara gitu ya. Dan Anda nggak boleh melewatkan ini karena terbatas guys ya. PDF-nya terbatas gitu, maksudnya gratisnya terbatas gitu ya. Nanti beberapa bulan lagi saya tidak akan menjual gratis lagi gitu ya. Saya tidak akan memberikan gratis, maksudnya saya akan menjual lagi yang lebih mahal lagi. Jadi ini sangat terbatas guys ya. Silakan hubungi ya nomor yang ada di bawah ini, lalu masuk ke grup, nanti saya akan share di grup ya. Oke. Menurut Anda yang nonton video ini ya, sebelum saya tutup video ini, siapa yang lebih berkontribusi? Apakah Pak Marwar Sirait atau Pak KDM terhadap umat Kristen yang ada di Indonesia? Menurut kalian siapa yang paling berpengaruh? Kalau saya boleh jujur ya, yang paling berpengaruh itu Pak KDM. Karena Pak KDM itu punya kontribusi yang sangat luar biasa terhadap umat Kristen. Ya, sangat luar biasa. Toleransi gitu. Ketika ada gereja yang mau disita ya beberapa bulan yang lalu, Pak KDM menolong umat Kristiani. Jadi lebih baik kita mendukung Pak KDM ya. Saya tidak memaksa ya, tapi menurut saya itu lebih baik mendukung Pak KDM daripada Pak Marwar Sirait ya. Apakah Pak Marwar Sirait ini cocok disebut dengan Marwar Iskariot? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya, silakan masuk ke grup, saya akan memberikan PDF-nya secara gratis dan ini terbatas. Nanti bulan berikutnya saya tidak akan memberikan gratis lagi. Oke? Silakan hubungi nomor ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.